Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifa haluk anak-anak? Ya, mudah-mudahan sekali lagi selalu luar biasa, selalu sehat, dan selalu hebat setiap harinya. Oke, hari ini kita ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran PAI ya. Pelajaran PAI pada hari ini ya. Oke, Pak, kita belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang Quran, memahami makna Quran surat At-Tin ya. Kalau kemarin kan di part yang 1 ya, memahami makna Quran surat At-Tin part 1, kita belajar membaca Quran surat At-Tin. Dan juga kita belajar menerjemahkan kata per kata dari surat At-Tin tersebut. Nah, hari ini yang akan kita kupas dalam pelajaran kali ini adalah di dalam surat At-Tin itu menjelaskan tentang apa sih? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi mudah-mudahan setelah kita belajar hari ini, kita jadi tahu Quran surat At-Tin ini menjelaskan tentang apa saja. Oke, anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, hari ini kita mulai saja ya. Kita mulai saja pelajaran pertama kita pada hari ini. Nah, pelajaran kita pada hari ini Bapak buka dengan Quran surat At-Tin. Dan arti dari At-Tin itu artinya buah tin ya, buah tin. Buah tin. At-Tin artinya buah tin. Oke, At-Tin itu surat nomor ke-95 di dalam Al-Qur'an. Surat At-Tin itu surat ke-95 ya. Surat ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin tersebut termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Coba kalian sudah tahu kan ini anak-anak kelas berapa ini At-Tin teh? Oh, kelas 5. Anak-anak kelas 5 sudah tahu kan perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah? Nah, oke, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, itu surat jadi At-Tin ini termasuk surat Makkiyah. Oke, kita kupas satu persatu. Ayat per ayat maksudnya ya. Di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Di dalam ayat ini Allah membuka dengan sumpah ya, demi buah tin. Nah, kalau Allah kan Maha Pencipta ya, Allah yang menciptakan semua hal, sehingga Allah bebas untuk bersumpah atas apa saja. Demi waktu fajar nanti ada ya, demi waktu duha, demi matahari ya, demi bulan. Jadi kalau Allah mah bebas mau bersumpah atas apa saja. Di dalam surat ini Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, kalau kita apa gimana? Kalau kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun dengan 3 kata saja, 3 kalimat saja. Wallahi, tallahi, billahi ya. Dengan 3 kata itu saja. Nah, ayat pertama ini wattini wazzaitun. Buah tin itu apa, Pak? Jadi buah tin itu semacam ya buah ya, buah. Dan buah tin itu kenapa Allah sampaikan? Karena buah tin ini punya banyak sekali manfaat untuk kita. Ya. Dan juga digunakan sebagai obat. Buah tin ini bisa sebagai obat. Kalau yang gigi batuk itu bisa untuk melancarkan dahak buah tin ini. Kalau yang begang aja, begang begang itu kurang daging. Begang itu kurus ya. Kalau yang kurus juga bisa dengan buah tin ini menggemukkan ya, untuk menggemukkan juga. Kemudian dengan buah tin ini juga untuk mengobati penyakit ginjal ya, penyakit-penyakit yang ada di ginjal, dan banyak lagi manfaat dari buah tin tersebut. Sehingga Allah bersumpah dengan sesuatu yang spesial di dalam ayat ini. Waturi sinin dan wattini wazzaitun, dan demi buah zaitun. Nah, buah zaitun ini teman-teman sekalian itu biasa diambil kandungan minyaknya kan tinggi ya buah zaitun ini, dan juga bisa untuk obat ya, bisa untuk obat. Nah, yang ke wattini wazzaitun, terus itu ayat pertama. Ayat kedua kita lanjut, waturi sinin, dan demi bukit Sinai.
Bukit Sinai itu apa, Pak? Nah, Bukit Sinai itu adalah salah satu bukit yang terletak di antara Mesir dan Israel. Ya, di antara Mesir dan Israel. Atau kalau kita sebetulnya ya Bapak lebih senang antara Mesir dan Palestina. Kenapa? Karena Karena apa? Karena ya Palestina, negara Israel itu adalah tanahnya milik orang-orang Palestina kayak gitu. Antara Mesir dan Palestina ada satu bukit yang namanya Bukit Sinai. Dan di Bukit Sinai ini tingginya 2.285 meter tingginya ya. Bukit Sinai jadi cukup tinggi lah Bukit Sinai ini. Nah, Bukit Sinai ini kenapa Allah bersumpah? Karena Bukit Sinai ini termasuk tempat yang penting dibagi umat Islam. Kenapa? Karena di Bukit Sinai ini salah satu Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu. Ya, pertama kali menerima wahyu itu di Bukit Sinai ini. Jadi Nabi Musa pertama kali menerima wahyunya di Bukit Sinai. Sehingga Allah bersumpah dengan Bukit Sinai tersebut. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya apa negeri? Di mana negeri yang aman? Di Indonesia kah? Malaysia kah? Brunei kah? Atau apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala di sini? Nah, negeri yang aman yang Allah kabarkan di dalam surat ini adalah negeri Mekah ya, negeri Mekah. Karena apa? Karena Mekah itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masuk ke Mekah maka dia akan aman dan dia akan selamat. Termasuk Mekah ini adalah negeri, ya Mekah dan Madinah itu adalah negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak akan dan tidak bisa. Jadi nanti di akhir zaman kan Dajjal itu keliling dunia ya, keliling dunia dikelilingi semua dunia, negara-negara dimasuki untuk menyebarkan kekafiran, untuk menyebarkan ya, untuk memurtadkan manusia dari agama Islam. Begitu disebarkan dan untuk menghancurkan. Nah, setelah disebarkan, negeri terakhir yang ingin Dajjal ini masuki adalah kota Mekah dan Madinah. Tapi di tiap pintu kota Mekah dan Madinah Allah sudah siapkan tentara Allah. Apa maksudnya? Allah siapkan malaikat-malaikat Allah. Sehingga ketika Dajjal mau mendekat, itu sudah dijaga sama malaikat. Jadi Dajjalnya keberanian. Oke. Jadi kota Mekah ini adalah kota yang aman. Oke, wa hadzal baladil amin. Yang selanjutnya, dan juga di Mekah ini banyak sejarah ya. Apalagi sekarang nih masa apa? Idul Adha. Idul Adha, kita tahu sejarah Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Itu kan sejarahnya di kota Mekah juga. Ya, jadi banyak sejarah yang terjadi di kota Mekah. Nah, itu makanya Allah menjadikan kota Mekah ini sebagai salah satu sumpah Allah. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Allah menciptakan manusia dengan jasmani dan rohaninya ya. Kalau jasmani doang gak ada rohnya, ya mati ya, meninggal. Kalau ada rohnya doang, gak ada jasmaninya, wah gimana juga ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu dari jasmani dan rohani ya, jadi seimbang. Dan juga Allah ciptakan manusia ya dengan sebaik-baik bentuk. Matanya 2, hidungnya 1, dan maliknya ke bawah ya. Coba kalau hidungnya maliknya ke atas, kayak gitu ya. Nah, gimana ya? Jadi Allah pun memposisikan anggota badan kita itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, matanya di sini, gimana ya? Mulutnya di atas, kan nggak elok, nggak indah dilihatnya. Tapi Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk dan juga dengan sebaik-baik raga dan seluruh persiapannya. Dalam artian sarana untuk menunjang kehidupan manusia ini Allah sudah siapkan. Allah siapkan hewan ternaknya, Allah siapkan tumbuhannya, Allah siapkan tempat tinggalnya, dan seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, tapi setelah sebaik-baik bentuk itu kayak gimana? Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Ada kalangan manusia yang sudah Allah kasih kenikmatan yang tinggi,
yang besar ya, termasuk tadi badannya, hartanya, jabatannya dan lain sebagainya. Tapi karena dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Allah ganti atau Allah kembalikan mereka nanti di akhirat nanti asfala safilin, menjadi aspalnya neraka. Ya kayak gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Sudah, padahal Allah sudah kasih modal yang bagus, tapi karena tidak mau ibadah dan durhaka kepada Allah, akhirnya dijadikan aspal neraka. Coba kalau aspal, ada aspal yang di atas. Kagak ada ya yang namanya aspal, pasti di bawah. Ya aspal, diinjek-injek sama mobil ya kalau aspal ya. Diinjek motor, diinjek manusia, delman dan lain sebagainya. Nah, ada orang-orang yang Allah kembalikan mereka justru ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang seperti itu. Nah, gimana sih kalau kita tidak mau menjadi orang seperti itu? Allah jawab juga di dalam ayat selanjutnya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Falahum, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus-putus. Nah, enak ya, udah Allah kasih kehebatan secara fisik dan rohaninya. Juga Allah nanti di akhirat nanti, kalau kita beriman dan beramal soleh, di akhirat nanti kita mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Otomatis kalau pahala kita banyak, ya, dengan izin Allah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang ada di dalam isinya. Ya, kita mau apa Allah sediakan. Bahkan ada di dalam beberapa keterangan disebutkan di akhirat nanti itu kan rumah-rumahnya juga enggak dari kayu, enggak dari batu ya, tapi dari emas, perak, permata, berlian dan sebagainya. Wah, pokoknya keindahan yang tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Ya, makanya setelah Allah kasih kenikmatan fi ahsani taqwim tadi, kenikmatan yang sebaik-baik bentuk tadi, misal kita punya, Allah kasih kegantengan nih, kegantengan atau kecantikan, maka gunakan kecantikan itu untuk beribadah ya, semakin bersyukur kepada Allah. Allah kasih harta, gunakan hartanya untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk naik haji misalnya dan lain sebagainya. Jadi jangan Allah kasih harta dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk ya hal-hal yang mubazir, yang tidak ada manfaatnya ya. Kalau kita gunakan itu maka neraka menanti kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, kalau harta, fisik kita, badan kita, ya jabatan kita, terus keluarga kita gunakan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menambah keimanan kita dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Sekalipun kita misal sudah meninggal, tapi kita termasuk orang yang seperti itu, maka pahala kita tidak akan terputus-putus. Jadi ditambah terus nanti sama Allah pahalanya ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu. Alladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan, Allah bertanya ya kepada manusia ini, maka apakah yang menyebabkan kalian itu masih tidak percaya terhadap hari pembalasan? Padahal kita kan tadinya nggak ada ya, manusia itu tadinya nggak ada, bumi itu tadinya nggak ada, Allah ciptakan loh. Nah, tentu Allah juga mampu untuk yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan kemudian kita yang sekarang ada terus sama Allah dihidupkan lagi nanti di akhirat. Allah juga sangat mampu ya. Allah mampu menciptakan, Allah juga mampu menghancurkan, dan Allah mampu menciptakan lagi, seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan kita mendustakan mendustakan hari kiamat? Dan ternyata masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak percaya terhadap kehidupan setelah kematian. Nah itu, na'udzubillah ya. Semoga kita selalu percaya ya bahwa tugas kita itu beribadah. Karena apa? Karena nanti setelah kita meninggal, kita akan menghadapi perjalanan yang masih panjang. Kita akan menjalani kehidupan setelah kematian. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan terhadap kehidupan setelah kematian, atau khususnya pada hari kiamat. Nah, terakhir Allah menyebutkan
Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu ada sebaik-baik hakim? Maksudnya apa? Allah itu ada seadil-adilnya hakim, bahwa apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini pasti Allah balas. Perbuatan baik Allah balas dengan kebaikan juga, perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan juga. Baik Allah balas dengan surga, buruk Allah balas dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa ayat terakhir ini menyebutkan bahwa Allah itu sebaik-baik pembalas, maka atas sebaik-baik hakim, maka tentu kita di dalam kehidupan sehari-hari harus berusaha untuk menjadi orang yang soleh, orang yang selalu mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, ya, dan juga orang yang selalu berusaha meningkatkan ibadah kita. Kalau kita misalnya perempuan nih belum berkerudung atau berkerudungnya masih sewaktu-waktu saja, nah setelah tahu hal ini, kita harus berkerudungnya, menutup auratnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih lama lagi ya. Boleh Pak dibuka kerudungnya? Boleh. Kapan? Kalau di rumah boleh. Kalau sama keluarga saja. Kalau perempuan ya. Kalau laki-laki misalnya yang tadinya suka bolong-bolong salatnya. Nah setelah tahu ini, tahu bahwa kita akan meninggal dan setelah meninggal itu ada surga dan neraka, maka kita juga harus kita juga harus semakin rajin dalam beribadahnya, kayak gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja untuk video kali ini. Cukup panjang ya, hampir 18 menit, tapi mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini memberikan kita semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap apa yang Allah ciptakan, dan kita juga bisa mengambil hikmah dari dari Quran surat At-Tin ini. Itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.